Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kali ini bisa upload video sesuai dengan jadwalnya. Dan ini adalah video kedua di tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita semua tetap diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah, bisa konsisten, dan bisa diberikan kebaikan-kebaikan dalam hal ibadah, finansial, kesehatan, dan segala harapan-harapan kita semoga bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti judulnya, kali ini aku mau deep cleaning dapur minimalis yang dipakai sama adik-adik kos. Nah, kebetulan mereka itu lagi liburan dan sebentar lagi bakalan masuk, jadi harus dibersihkan dulu supaya nanti kalau mereka datang biasa lebih enak untuk dipakai. Oke, deep cleaning kali ini aku mulai dari bersihin bawah kompor. Nah, biasanya bagian bawah ini kan tersembunyi dan sering banget kita lewatin untuk dibersihkan. Jadi aku mau bersihin bagian bawah dulu. Dan teman-teman bisa lihat ini kotorannya membandel banget dan agak susah gitu dibersihkan. Karena biasanya di bagian bawah kompor itu kalau misalkan gak langsung kita bersihkan, kotorannya bakal menumpuk kayak gini nih, berkerak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku bersihkannya pakai kain lap, aku kasih sunlight sedikit dan juga aku lapin kain basahnya ke bagian yang kotor. Dan singkat cerita, ini aku udah bersihin lagi bagian atas kompornya. Aku bersihinnya pakai Mr. Muscle. Dan menurut aku pakai Mr. Muscle ini cukup enak ya teman-teman. Apalagi untuk bersihin kaca, itu kacanya cukup bersih kalau menurut aku. Aku yakin banget teman-teman semua udah nggak asing lagi sama Mr. Muscle. Dan kebanyakan juga aku lihat videonya teman-teman, rata-rata itu bersihin kaca, bersihin kompor, itu pakainya Mr. Muscle. Beres kompor yang satu, nah ini aku pindah ke kompor yang satunya lagi. Kebetulan kompor ini 2 tungku, dan aku mau mulai bersihkannya dari bagian bawah dulu. Masih sama dengan kompor yang pertama, ini aku bersihkannya pakai kain basah. Tadinya udah aku kasih sunlight juga sedikit, biar kotorannya mudah untuk diangkat. Nah, ini teman-teman jangan salpok ya, karena bagian bawahnya itu cukup berkerak, dan ini aku pakai import banget ngebersihinnya. Tapi menurut aku dengan sunlight dan kain dibasah aja udah cukup ya teman-teman. Keraknya juga bisa terangkat, cuma butuh kesabaran aja sih. Dan memang bagian yang tersembunyi kadang-kadang itu emang jarang banget dan kita malas buat ngejangkaunya. Karena memang sebaiknya setelah kita gunakan langsung dibersihkan. Sambil aku bersih-bersih, aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Nah, teman-teman, pas lagi nonton video aku, lagi pada ngapain? Kira-kira tahun 2023 ini teman-teman pada sibuk ngapain nih kegiatannya? Mudah-mudahan sesibuk apapun kita nggak membuat kita lupa dengan diri kita sendiri, lupa ngasih self reward, lupa dengan keluarga, dan lupa dengan hal-hal kecil yang seharusnya membuat kita jauh lebih bahagia. Oke, ngomongin masalah kesibukan, jadi ceritanya aku tuh habis baca cerita di Instagramnya 30 hari bercerita. Nah, mereka itu nge-repost salah satu tulisan yang ngikutin challenge 30 hari bercerita. Tulisannya gini, kadang kita itu perlu loh ikutin filosofnya traffic light. Nah, tujuannya buat apa sih? Tujuannya tentu untuk refleksi dalam kehidupan. Kalau misalkan lampu merah itu tandanya berhenti, lampu kuning hati-hati, dan lampu hijau jalan lagi. Mungkin begitu juga dalam kehidupan, sesibuk apapun kita butuh berhenti sejenak, kita perlu hati-hati, dan juga kita perlu untuk jalan lagi. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita nggak lupa untuk self reward diri kita sendiri supaya kita tetap waras menjalani kehidupan. Semangat semuanya! Oke, balik lagi ke video, dan ini aku udah bersihin bagian atas kompornya. Nggak lupa aku semprotin Mr. Muscle. Ini aku lapnya pakai sisa tisu ya teman-teman. Jadi tadi ada sisa tisu saya kalau mau dibuang, jadi aku pakai untuk ngelap bagian atas kompornya. Jadi kompor ini nggak termasuk fasilitas kos, dan kompornya juga dibawa sama adik-adik kos. Jadi memang cuma disediakan dapur supaya nggak masak di dalam kamar. Karena kalau masak di dalam kamar itu risikonya cukup besar ya teman-teman. Jadi ibu mertua aku mutusin untuk naruh kompornya di dapur yang ada di belakang. Nah, ini sebenarnya aku deep cleaningnya gak maksimal karena bagian kompornya itu gak kulap semua. Bagian tepinya itu memang masih kotor
karena aku pikir ya udah nanti kalau adik-adik kosnya datang mereka bisa bersihin sendiri. Dan ini aku udah jalan lagi ke samping kompor buat ngelap-ngelap yang ada di bagian rak, sama aku juga mau ngelapin rak ini. Nah, untuk raknya ini disediain buat naruh bumbu, buat naruh minyaknya adik-adik kos, jadi nggak tumpah kemana-mana gitu ya teman-teman. Ini juga aku mau nata-nata, soalnya agak berantakan, jadi biar nanti kalau mereka datang itu lebih enak kalau mau dipakai ya teman-teman. Nah, ini aku juga rapiin bungkus minyak, jadi minyaknya itu ada yang sisa sedikit, ada yang masih banyak, ada yang udah habis, jadi mau aku rapikan. Karena emang terbuka, takutnya nanti kemasukan debu gitu ya teman-teman. Oh ya, tadi tuh sebelum aku dubbing, aku habis nonton videonya Kak Devi. Nah, beliau bilang kalau misalkan kita berberes itu harus sistematis. Dimulai dulu dari bagian atas, baru dilanjut ke bagian bawah. Karena misalkan di bagian bawahnya duluan kita bersihkan, nanti kotoran dari bagian atas itu jatuh ke bawah. Dan menurut aku itu berat banget ya. Kalau misalkan kita bersih-bersih itu, usahakan mulai dari yang paling atas dulu untuk dibersihkan, baru kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Nah, ini aku lagi bersih-bersihin bagian lantainya. Sebenarnya belum selesai ya, tapi udah aku lap-lap dulu karena aku mau lanjut ke bagian sebelahnya. Nah, sebelum lanjut, ini aku mau refill makanan kucing. Sebenarnya anabul aku ini agak kurang gitu makan dry food. Mereka lebih suka makan wet food yang aku buat, itu dari kepala ayam. Jadi mereka tuh suka banget makan itu daripada dry food. Kalau makan dry food ini, biasanya aku campur dengan ikan yang udah dihancurkan. Nah, itu mereka baru mau makannya. Tapi kalau misalkan dry food aja, itu mereka kayak menolak gitu ya teman-teman. Menolak mentah-mentah. Aku juga nggak ngerti kenapa mereka nggak terlalu suka dry food. Tapi kalau dikasih cemilan yang omeo itu, mereka seneng banget gitu. Cuma ada satu kucingku yang nggak suka, itu si Mochi. Dia nggak suka kalau dikasih cemilan. Aku juga bingung kenapa dia nggak suka sama cemilan, padahal biasanya udah aku coba kasih gitu, dan dia tetap menolak. Mungkin agak aneh gitu ya. Ya begitulah ya, kelakuan anabul itu beda-beda dan pastinya mereka punya keunikannya masing-masing. Dia seperti manusia ya teman-teman, punya keunikannya masing-masing. Oke, lanjut lagi ke video. Nah, ini aku mau ngangkatin cucian aku tadi pagi, dan ini aku mau bersihin bagian sinknya. Untuk bagian sinknya ini nggak aku siram pakai air, cukup aku lap pakai kain basah aja karena memang nggak ada keran dan bagian bawahnya itu ada bocor sedikit, jadi takutnya kalau misalkan disiram airnya bakal ngeluap. Kebetulan aku belum refill barang-barang belanjaan aku. Nah, ini aku mau refill sabun sunlight yang varian strawberry. Kalau teman-teman ada yang udah pakai ini pasti tahu banget kalau wanginya tuh enak dan gemes gitu ya kalau misalkan udah dimasukin dalam botol. Warnanya merah-merah, cantik banget. Dan selesai refill, ini aku mau bersihin rak di samping mesin cuci. Sebenarnya aku pengen makeover bagian ini, tapi mungkin next time ya teman-teman. Oke, untuk barang-barangnya mau aku pindahin dulu supaya enak buat ngelapin bagian atasnya. Oh ya teman-teman, ini tuh rekor banget buat aku. Durasi videonya cukup panjang, sampai dengan 11 menit. Dan aku tuh sebenarnya bingung ya mau dubbing apa gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang super lancar saat dubbing, aku acungin jempol deh. Keren banget pokoknya. Ini aja aku tuh sebenarnya mati kutu mau ngomong apa. Nah, daripada aku mati kutu nggak tahu mau ngomong apa, ini aku mau rekomendasiin daster buat teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh seneng banget pakai daster di rumah. Aku pakai daster dari Lily Pajamas. Ini bahannya katun rayon, panjang lengannya 3/4, dan menurut aku daster ini juga nyaman banget dipakai karena kalau misalkan ada tamu, kita nggak perlu lagi harus cari rok, cari celana, kita langsung aja pakai kerudung. Daster ini juga menurut aku nggak jatuhnya kayak daster banget gitu ya, jadi bisa dipakai untuk jalan-jalan atau ke pasar. Kalau teman-teman pengen samaan, aku taruh linknya di description box ya. Aku rekomendasiin banget di daster ini dan nyaman dipakai. Oke, balik lagi ke video. Nah, ini aku mau nata barang-barang di rak nomor 2.
Ini aku mau turunin dulu barang-barangnya, dan ternyata banyak banget sisa bungkusan sunlight, sabun yang masih kesimpan. Karena ada masih sisa sedikitnya gitu ya. Biasalah ibu-ibu nggak mau rugi. Kalau masih bisa dipakai untuk bersihin apa gitu, ya dipakai aja dulu. Ada nggak sih yang sama kayak aku? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oh ya, aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman yang sampai tahun 2023, bahkan sampai detik ini masih mau nonton video aku dan support aku dengan like, komen, dan juga subscribe aku, serta share video aku di tab komunitas. Aku nggak tahu lagi ya gimana cara ngebalasnya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan teman-teman dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum aku kunjungi, stay tune ya, insya Allah aku bakalan kunjungin satu persatu, karena memang gak bisa cepet. Aku juga takut ya kalau misalkan baru di komen atau baru di like, di share, aku langsung balas gitu, takutnya dikira spam. Nah, ini aku mau refill rinso kesayangan aku, Jess, ke dalam wadahnya. Ini memang sengaja beli ukuran kecil ya teman-teman, karena kan aku mix dengan sabun cair. Nah, kalau teman-teman sukanya pakai rinso biasa atau rinso yang cair, tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah, kegiatan hari ini selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dengan video aku. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video aku, boleh ya bantu aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta share video aku di sosial media teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.